Radio Suara Teknika, media informasi dan edukasi lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Lewat Radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, Suara Teknika Media Informasi dan Edukasi. Hai, selamat siang sahabat Teknika. Kembali berjumpa di STEM C Flash. Kali ini spesial di edisi hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024. Kali ini bersama saya Gusdi Bagus dan juga narasumber kita yang datangnya yaitu dari BPKAD Provinsi Bali, yaitu Bapak Imade Suwardana. Selamat siang Bapak. Oke, kemudian juga bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja, yaitu Bapak Igede Nyoman Widi Asmara. Ya, selamat siang Bapak. Dan yang terakhir yaitu dari PT Taspen, Bapak Hasan. Baik, dan kali ini kita akan bertanya-tanya terkait dengan apa sih sebenarnya kegunaan atau mungkin fungsinya BPJS dan juga PT Taspen ini untuk pegawai ataupun guru yang ada di sekolah. Nah, kali ini kita akan langsung bertanya-tanya dulu bersama dengan Bapak Imade Suwardana selaku dari BPKAD Provinsi Bali. Bagaimana Bapak untuk hari ini, siang hari ini datang ke SMK Negeri 3 Singaraja sambil memberikan materi terkait dengan acara hari ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih untuk teman-teman di sekolah sudah sebagai tuan rumah dari Kabupaten Buleleng untuk menjadi tuan rumah untuk mengadakan kegiatan asistensi terkait dengan bagaimana hak dan kewajiban dari masing-masing pegawai yaitu ASN dan P3K, yaitu tentang terkait JKK, JKM dan BPJS-nya untuk rekap dari kesehatannya gitu. Ya, kami dari BPKAD hanya bisa mungkin mengikuti aturan yang dari Kemenkeu dan dari pemerintah provinsi tersendiri, yaitu tentang pemotongan. Ya, kami dengan memakai aplikasi yang dibantu oleh teman-teman di Taspen, yaitu aplikasi SIM Gaji yang secara gratis kami pakai. Nah, itu yang kami sekarang memakai sampai saat ini. Di sana sangat detail, sangat bagus nih aplikasinya, sangat membantu untuk proses gaji dan proses dari hak-hak pegawai masing-masing pegawai. Kami dari BPKAD sangat mensupport
sekali untuk pihak ketiga dari BPJS dan PT Taspen dan kerjasama dari pegawai-pegawai dan dari sekolah-sekolah juga mensupport untuk kerjasama aturan yang ada yang dikeluarkan oleh BPJS apapun dengan dari Taspen itu untuk kepentingan pegawai terutama ya. Terima kasih, itu aja mungkin dari BPKD. Baik, terima kasih pada Bapak Suwardana ya. Oke, kita akan berlanjut bersama dengan Bapak Hasan ya dari PT Taspen. Nah, sebenarnya di sini apa sih fungsi dari Taspen sendiri untuk dunia pendidikan, utamanya untuk ASN ya, guru dan juga pegawai di sekolah, gimana Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi guru, pegawai atau P3K itu merupakan bagian dari PT Taspen. Mungkin kalau yang banyak belum tahu apa sih Taspen. Taspen itu salah satu BUMN yang diamanatkan oleh pemerintah untuk mengelola asuransi sosial terkhusus untuk pejabat negara, ASN dan P3K. Jadi dengan amanat tersebut kami diminta untuk lebih meningkatkan kesejahteraan ASN lewat produk-produk yang sudah menjadi amanat ke kami, dan dari Taspen tersebut juga tidak hanya berdiam diri, tapi kami membentuk anak perusahaan yang mana tujuannya salah satu meningkatkan manfaat tunjangan hari tua dan pensiun pada saat nanti menjelang pensiun. Jadi untuk ASN atau khusus untuk guru atau pegawai di sekolah, sebenarnya tahu Taspen itu bukan hanya pada saat mau pensiun, tapi pada saat awal itu sudah harus tahu Taspen, karena sebenarnya ada hak-haknya, hak yang ada di Taspen yang sebenarnya masih banyak yang belum diketahui oleh ASN tersebut atau guru atau P3K. Dengan adanya kami harapkan kami bisa diberikan ruang untuk memberikan informasi ini agar peserta kami dapat mengetahui apa sih hak-haknya gitu. Selain haknya juga ASN tersebut juga memiliki kewajibannya itu melapor setiap perubahan data diri. Kalau misalnya ada perubahan data diri, kalau untuk PNS aktif sekarang nih biasanya dilaporkan ke bagian kepegawaian. Nah, kalau misalnya ada pernikahan atau ada tambahan anak, itu harus segera diinformasikan. Nah, bahkan sampai dengan nomor HP pun harus diinformasikan kalau misalnya terjadi perubahan. Dan untuk hak-haknya, pengajuan klaim di Taspen sangat mudah dengan mengajukan klaim lewat TOS, Taspen Online Service. Itu dia bisa mengajukan klaim tanpa perlu harus datang ke Taspen. Pengajuan klaim nanti tinggal masuk di link tos.taspen.co.id, registrasi, dia bisa ngajuin klaim ke Taspen tanpa perlu harus datang ke Taspen. Lebih praktis ini ya Pak Okay. ya. Oke. Nah Bapak, untuk Taspen sendiri nih Pak ya, kalau saat ini Bapak mungkin ini sudah lama ya Pak ya antara Taspen dengan dunia pendidikan itu bekerja sama. Taspen dengan dunia pendidikan sebenarnya sudah jadi bagian, karena di dunia pendidikan itu ada ASN. ASN-nya. Iya, makanya dengan adanya ASN tersebut, ASN adalah peserta Taspen yang nggak perlu harus mendaftar, karena secara kepesertaan secara otomatis. Oh gitu. Secara otomatis pada saat pada saat seorang guru atau P3K memperoleh SK pengangkatan pertama atau SK CPNS, pada saat itu dia udah menjadi bagian dari peserta Taspen tanpa perlu harus pendaftaran. Oke, gitu. Dan ini sudah berhubung langsung bersama BPKAD gitu ya Pak ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, kendala apa sih yang pernah Bapak pernah rasakan atau hadapi saat ini Pak? Kalau dari Taspen sebenarnya beberapa case yang kami temukan itu, kalau melihat dari latar belakangnya kayaknya masih banyak peserta Taspen yang belum mengetahui apa sih hak-haknya, apa sih kewajibannya. Dengan adanya podcast kali ini sekedar mengingatkan, karena sebenarnya ya itu tadi saya sampaikan, mengetahui Taspen itu bukan pada saat pensiun aja, tapi pada saat sejak CPNS itu sudah harus tahu apa sih hak-haknya. Karena dengan adanya mengetahui apa sih kewajibannya, itu bisa meminimalisir terjadinya misalnya terjadinya keterlanjuran pembayaran, itu dari awal bisa diminimalisir. Dengan adanya seperti itu kan
biasanya kami akan memberikan edukasi lagi, kami akan meminta untuk setidaknya diberi ruang untuk kami sosialisasi tentang hak-haknya di sekolah-sekolah. Bapak Ibu, kalau misalnya kami dari Taspen sangat terbuka untuk diundang untuk memberikan sosialisasi langsung di sekolah-sekolahnya, supaya bukan cuma hanya TU atau admin gaji aja yang tahu, tapi kami harapkan semua ASN P3K itu harus tahu apa sih hak-haknya seperti itu. Dan untuk pengajuan klaim mereka juga harus tahu, supaya nggak perlu harus repot-repot ke Taspen. Sekarang kan udah zamannya teknologi ya. Betul. Bisa lewat HP pun bisa ngajuin klaim gitu. Oke. Dengan aplikasi itu Pak yang tadi yang disampaikan. Nah, kalau informasi terkait dengan itu bisa didapatkan di mana Pak? Di link tersebut juga ada. Sudah ada juga. Iya, di link tos.taspen.co.id. Semua persyaratan juga ada di situ. Kalau misalnya ASN mau tahu estimasi berapa sih uang Taspen yang nanti akan saya terima, di situ juga ada. Oke, baik. Ya, sebelum saya akan bertanya kembali bersama dengan Bapak Swadana, gini Pak, kalau seandainya nih untuk Taspen sendiri, jika ada seandainya dia baru tiba-tiba menjadi ASN, terus tiba-tiba aja meninggal begitu Pak, kalau itu biasanya berkelanjutan atau bagaimana itu Pak? Kalau untuk ASN tersebut meninggal dunia, ASN itu kan diangkat dengan SK CPNS. Kalaupun misalnya dia meninggal dunia, berarti nanti dari BKPSDM akan mengeluarkan SK pemberhentian karena meninggal dunia. Walaupun sebelum SK itu ada, ahli waris dari ASN tersebut bisa melaporkan dengan membuat akte kematian terlebih dahulu, melaporkan ke Taspen. Nanti dari Taspen akan membayarkan haknya berupa tabungan hari tuanya. Tabungan hari tuanya akan kami berikan. Kalaupun misalnya sudah ada SK dan di dalam SK itu tertera nama pensiun jandanya atau dudanya, hak-hak pensiun janda dudanya akan dibayarkan. Selain ada tabungan hari tua, di situ juga ada jaminan kematian. Teman-teman P3K itu juga memperoleh sesuai PP 49 tahun 2018 itu memperoleh JHT, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, sama jaminan kematian. Jadi kalau misalnya ada P3K mengalami kejadian meninggal, itu tetap ahli waris akan memperoleh haknya. Oke. Gitu. Iya, berarti ini memang untuk mensejahterakan ya Pak ya para SN yang ada di lingkungan pendidikan. Mungkin saya sedikit menambahkan. Ya, silakan Pak. Sebenarnya PP 70 tahun 2015 itu dikeluarkan pada tahun 2016, tapi berlakunya 1 Juli 2015. Berlakunya 1 Juli 2015 itu sebelum ada PP 70 itu, kalau ASN meninggal itu biasanya cuma memperoleh uang duka. Uang duka 3 kali gaji. Ya, tapi setelah adanya PP 70 itu, kalau itu pengelolaannya dikelola oleh Taspen, kalau ada ASN meninggal, ahli warisnya akan terima santunan 15 juta, uang duka 3 kali gaji, sama biaya pemakaman 7,5 juta. Gitu. Sebenarnya itu sudah diamanatkan di, kalau tidak salah tuh PP 12 tahun 81 kalau tidak salah, itu sudah ada. Cuma hampir sebagian besar pemerintah daerah itu hanya membayar uang duka. Dengan adanya PP 70, kamilah yang sebagai pengelola, dan jaminan kematian jaminan kematian diberikan ke ahli waris untuk membantu ahli waris pada saat ASN tersebut mengalami kejadian meninggal. Gitu. Oke, baik. Ini memang penting banget ya untuk terutama untuk P3K yang baru tahu mungkin gitu kan terkait dengan Taspen yang disampaikan. Nah, kalau dari BPKAD sendiri Pak, ini sebenarnya ada pembeda nggak sih untuk ASN yang sebagai PNS kemudian P3K gitu Pak? Kalau untuk kontrak sendiri tidak? Iya, oke. Gimana Pak? Ya, mungkin kalau dari pertanyaannya, kalau ada bedanya sih tidak ya, tidak ada bedanya. Mungkin dari potongan saja yang berbeda mungkin. Lalu penamaan yang dibilang Bapak dari Taspen tadi, Pak Hasan, yaitu kalau P3K itu JHT, kalau ASN kan itu THT ya. Nah, kalau untuk pembayaran dan administrasi hampir sama itu dengan ASN dan P3K. Mungkin kalau untuk persyaratan atau perpanjangan
P3K kan itu berlaku 5 tahun. Iya. Pak. Jadinya nanti teman-teman leading yaitu BPKSDM akan diperpanjang lah masa waktu kontrak kerjanya itu. Setelah 5 tahun nanti diperpanjang kembali. Itu ada aturannya tentang P3K itu. Lagi satu yang saya sampaikan tadi itu terkait ASN dan P3K itu baru kemarin aturannya bahwa bisa berkala dan kedepannya hampir sama, yaitu ada dapat pensiunan gitu. Sudah ada aturannya itu terkait P3K, tapi masih dikemas seperti apa belum tahu juga sama teman-teman BPKSDM dan mungkin dari pihak Taspen itu seperti apa juga. Kami menunggu regulasi yang jelas lah, mungkin dari PMK, turunan dari Perpres atau gini, nanti ada PMK-nya dari Kemenkeu, baru kita membayar dari Kemenkeu gitu. Iya. PMK-nya itu mungkin ya Bapak. Oke, baik. Dan sekarang ya Bapak ada yang disampaikan? Saya tambahkan sedikit. Ya. Sebenarnya dengan adanya Undang-Undang 20 tahun 2023 itu teman-teman bisa dilihat, undang-undangnya bisa dicek di internet. Kalau nggak salah di pasal 5 itu ASN itu terdiri dari ASN dan P3K. Iya. Ya, jadi P3K itu sudah jadi bagian dari ASN. Nah, gitu. Dan kalau di undang-undang itu ditambahkan jaminan pensiun untuk P3K. Sebenarnya awalnya sesuai PP 70 2016, PP 49 2018 itu yang diperolehkan cuma JHT, jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Yeah. Jaminan pensiun belum ada. Dengan adanya undang-undang ini sudah ada jaminan pensiun, tapi turunan dari undang-undang ini sampai sekarang belum ada. Belum ada. Makanya kami dari Taspen menunggu juga kalau seandainya biasanya kalau sudah ada turunannya, pasti nanti badan-badan yang berhubungan dengan hak-hak P3 pun akan mengikuti, kayak PMK-nya juga menunggu PMK-nya, juknisnya, setelah ada pasti akan dibayarkan haknya gitu. Oke, baik. Terima kasih dari BPKAD dan juga dari PT Taspen ya. Selanjutnya kita akan berlanjut ke BPJS Kesehatan Cabang Singaraja ini bersama dengan Bapak Igede Nyoman Widya Asmara. Wih, lagi asmara Pak ya? Memberikan. Oke, baik. Bapaknya tampak polos hari ini, tapi tetap semangat ya. Oke, Bapak, terkait dengan BPJS sendiri ini, BPJS Kesehatan kan memang sangat penting ya Pak ya. Dan itu memang menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk para ASN juga utamanya. Oke, nah BPJS sendiri bagaimana Pak untuk proses yang dilakukan untuk ASN? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya SMKN Negeri Buleleng. Ya. Jadi terkait dengan kepesertaan BPJS Kesehatan khususnya untuk ASN. Nah, jadi untuk pendaftarannya itu atau kepesertaan segmen dari pemerintah itu tentunya dasar utamanya itu SK Pak. Jadi SK, kemudian lampiran-lampiran lainnya kelengkapannya seperti KK, kemudian KTP, ya seperti itu. Kemudian untuk yang didaftarkan itu sudah meliputi suami atau istri dan maksimal 3 orang anak. Itu sudah menanggung dia. Kemudian untuk besaran iurannya sendiri itu untuk 1% dipotong langsung dari penghasilan pekerja dan 4%-nya langsung dari pemberi kerjanya. Seperti itu. Oke, Bapak tadi kan ngomongnya masalah istri, suami, kemudian anak. Kalau yang belum punya istri ataupun suami gitu Pak, gimana Pak terkait dengan BPJS sendiri? Iya, tetap itu Pak. Jadi tetap yang dilihat itu dia sebagai pekerja atau tidak. Jadi misalnya ada satu lagi. Jadi misalnya dalam satu instansi suami istri itu sama-sama bekerja. Ya. Nah, itu tetap dia. Jadi tetap dipotong masing-masing suami dan istrinya. Oh, beda, istri beda, suami ya, beda. Karena yang kita sesuai aturannya itu yang dilihat itu sebagai pekerja. Jadi tidak bisa saling menanggung dia. Seperti itu, Bapak. Oke, Bapak. Nah, untuk BPJS Kesehatan ini kan sudah menjadi kewajiban juga ya Pak ya? Bersama dengan Taspen tadi ya Pak ya, sudah menjadi kewajiban. Nah, nanti untuk proses itu BPJS Kesehatan seperti apa sih Pak dalam ya mungkin dari yang didapatkan gitu dari peserta sendiri nanti bagaimana Pak? Ya. Jadi untuk pelayanan kesehatannya, jadi di BPJS Kesehatan di sini kan ada kelas rawat inap tadi dari kelas 3, kelas 2 dan kelas 1. Jadi untuk
ASN sendiri itu dilihat berdasarkan dari golongannya nanti dia Pak itu. Jadi nanti ada besarannya. Biasanya sih langsung tergantung dari besaran gajinya nanti. Kalau untuk yang khususnya tadi P3K ya, P3K atau tenaga kontrak honorer itu mengikuti penghasilan atau penghasilan tetapnya selama 1 bulan minimal itu UMK. Ya, jadi untuk besaran yang di atas 4 juta sampai dengan 12 juta itu sudah di kelas 1 untuk hak kelas rawat inapnya seperti itu. Oke, nah terkait ini nih Bapak nih ya, Bapak dari BPKAD, Bapak Made suaranya, untuk ya kalau boleh tahu nih Pak, boleh ya mungkin ya terkait dengan potongan dari Taspen dan juga BPJS sendiri itu memang dari gaji atau memang ada khusus potongan untuk itu begitu Pak? Ya kalau ya makasih kalau untuk regulasi kalau untuk potongan itu sudah jelas ada regulasinya terkait pemotongan itu ya itu ya regulasi itu pemotongan itu terdiri dari gaji masing-masing pegawai ASN atau P3K. Secara jelas itu sudah tertuang itu kalau untuk BPJS itu 1% dan 4%, kalau untuk UEP yang Bapak sampaikan tadi yaitu 8%, ya. Terdiri dari THT 3,25, untuk pensiun 4,25, 75 ya, 4,75. Nah, itu sudah jelas, itu ada regulasinya. Jadi besarannya itu ada persentasenya dari gaji pokok dan tunjangan istri, tunjangan anak, dan tunjangan beras ya. Termasuk ya tunjangan anak saja. Jadi sana kami kebetulan disupport sekali sama Taspen itu ya, itu pemotongan itu sudah memakai aplikasi ya dari pihak Taspen langsung, dan juga potongan BPJS sudah diakomodir di aplikasi dari Taspen juga. Nah terkait tambahan di luar dari gaji pegawai itu, kalau kami di Provinsi Bali itu ada jenisnya tambahan penghasilan pegawai TPP namanya TPP, itu. Ya kami untuk regulasi dari pemotongan, terutama untuk BPJS itu ada tambahan pemotongan sesuai dengan Permendagri itu jadinya maksimal 12 juta dari take home pay yang diperoleh oleh pegawai itu setiap bulan. Jadi 12 juta. Jadi misalnya gajinya 5 juta, lalu TPP-nya 5 juta, jadi total 10 juta, jadinya maksimal dipotong dari 4%, 1% dan 4% dari 10 juta itu. Kalau misalnya dia melebihi dari 12 juta, misalnya 15 juta take home pay keseluruhannya, jadinya hanya maksimal 12 juta aja dipotong dari 1% dan 4%-nya. Itu ada regulasinya, itu yang saya bilang tadi, Permendagri, untuk pemotongan tambahan dari BPJS. Itu aja Pak. Oke, baik. Itu dia tadi banyak ya yang sudah disampaikan terkait dengan pentingnya ya Taspen dan juga BPJS Kesehatan untuk para ASN, yaitu PNS dan juga P3K di lingkungan sekolah atau pendidikan. Nah, kalau dari BPJS Bapak, itu sebenarnya ada kendala sih nggak selama ini ketika Bapak itu memang harus bertanggung jawab untuk memberikan kesehatan, pelayanan kesehatan kepada para ASN? Ya, baik. Untuk kendala tadi, kalau untuk yang khususnya ASN itu biasanya proses pengalian Pak. Jadi misalnya pada saat si ASN tersebut sudah waktunya dialihkan tapi tidak terlaporkan ke kami. Nah, sehingga secara kepesertaannya itu dia jadi nonaktif. Nah, karena mungkin entah atau informasinya yang belum jelas mungkin ke masing-masing satkernya, sehingga terlambat melaporkan pendaftaran ke BPJS Kesehatan, sehingga ASN tersebut pada saat ingin menggunakan pelayanan tidak tahu bahwa status kepesertaannya itu nonaktif. Nah, jadi di situ biasanya sering terjadi kendala. Mungkin ada miskomunikasi sedikit mungkin di sana gitu. Maka dari itu penting banget ya Pak ya, pendataan yang betul, benar-benar lengkap dari betul, sekolah sendiri. Oke. Nah, Bapak Pak Made, ini terkait dengan pelatihan saat ini ya Pak ya, kan memang penting juga untuk
pegawai ya Pak ya, kalau yang sekarang ini lagi ikutannya pelatihan. Pesertanya dari pegawai SMA SMK di Kabupaten Buleleng, karena memang ini juga sangat berguna nantinya untuk pendataan terkait dengan Taspen dan juga BPJS Kesehatan. Nah Bapak, untuk yang terbaru Pak ya, jadi P3K yang baru yang mungkin belum pernah ikut BPJS gitu, itu bagaimana Pak nanti? Ya, terima kasih. Kalau untuk pengalihan status yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman BPJS, kalau nggak salah itu dibantu secara kolektif nanti. Ya, jadinya nanti mungkin satu sekolah, contohnya di SMK 3 ini ada 10 orang, jadinya itu ada data yang harus disiapkan, yaitu berupa Excel ataupun hard copy-nya dari data tersebut. Jadinya nanti akan diberikan ke PIC teman-teman BPJS, mungkin dari BPJS cabang-cabang masing-masing kabupaten mungkin yang bisa bantu kalau untuk pengalihan status itu. Jadinya ada beberapa data, yaitu ya SK, model C, lalu apa lagi, mungkin SK KK lagi, KK, KTP, dan mungkin ya soft copy yang tadi saya bilang itu, yang secara kolektif nanti mungkin itu aja mungkin data yang harus disiapkan. Jadinya tetap koordinasi dengan PIC yang ada di kabupaten masing-masing. Ya. Dan itu pastinya yang baru tergabung yang belum punya BPJS akan diproses langsung juga di sana ya Pak ya. Begitu juga yang sudah punya BPJS Pak, itu akan berkelanjutan nanti jadinya begitu. Oke. Baik Pak, sebagai closing statement hari ini mungkin ada yang disampaikan. Pertama dari Bapak Pak Gede dulu sebagai closing statement ya, sebagai selaku Bapak di sini di BPJS selaku bagian keuangan. Ya, silakan mungkin ada yang disampaikan untuk masyarakat dan juga buat sahabat TNK sekarang ini lagi mendengarkan juga menyaksikan acara ini. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Mungkin khusus untuk seluruh masyarakat Buleleng, khususnya bagi baik itu yang sudah memiliki atau menjadi peserta CKN atau BPJS Kesehatan, gunakanlah pelayanan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kemudian untuk kewajibannya jangan sampai terlupakan juga, karena khusus untuk yang segmen peserta mandiri, jadi di sana kan harus ada kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya Pak. Beda dengan untuk ASN, karena ASN itu kan langsung dipotong dari gajinya. Untuk yang peserta mandiri atau perorangan itu dibayarkan setiap bulan oleh masing-masing pesertanya. Namun jika tidak dilakukan pembayaran maka akan dinonaktifkan sementara. Itu, dan nanti secara kepesertaannya tidak bisa menggunakan pelayanan di fasilitas kesehatan. Mungkin itu saja Pak. Iya, baik. Terima kasih dari BPJS. Baik, selanjutnya dari PT Taspen Pak Hasan, silakan. Yang mana produk itu salah satu untuk meningkatkan manfaat yang akan dia terima di masa hari tuanya. Jadi kalau teman-teman ASN yang nanti sampai dengan batas usia pensiun 58 tahun, 60 tahun, diberikan umur panjang, tua itu pasti. Tapi kalau bahagia di hari tua itu pilihan. Jadi kita terkhusus untuk teman-teman milenial, saya berpesan untuk mempersiapkan masa depannya mulai dari sekarang. Karena jangan nanti pada saat mau dekat pensiun baru saya dapat uang pensiun cuma sekian. Jangan. Kami sudah punya prasarananya semua, kami sudah punya produk-produknya. Tinggal teman-teman kalau mau ikut dengan produk kami supaya pada saat pensiun bisa tentuin berapa. Mau dapat 300 juta, 500 juta, 1 M pun boleh. Bisa. Tinggal kemauan. Supaya apa? Supaya nanti pada saat pensiun
teman-teman bisa menentukan berapa sih yang nanti mau diterima. Bisa menentukan nanti perencanaan di hari tuanya nanti seperti apa. Nah, itu harus direncanakan dari awal, bukan pada saat mau dekat-dekat pensiun. Mungkin dan informasi yang kami sampaikan, kalau bisa, kalaupun misalnya ada teman-teman di sekolah yang sampai saat ini masih ada pegawai-pegawainya yang belum mengetahui tentang ketaspenan, kami sangat bersedia untuk diundang. Nanti akan kami berikan edukasi, sosialisasi di sekolahnya. Biar pegawai seluruh ASN, saya harapan kami seluruh ASN itu yang ada di Buleleng itu harus mengetahui apa sih hak-haknya. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Hasan dari PT Taspen, dan yang terakhir yaitu bersama Bapak Made Suwardana dari BPKAD Provinsi Bali. Silakan Pak sebagai closing statement yang ingin disampaikan. Ya, mungkin closing statement saya mengucapkan terima kasih dan juga mungkin mensupport bahwa untuk adik-adik yang di tempat lain mungkin dengan adanya podcast dari radio komunitas pendidikan ini sangat membantu sekali untuk informasi-informasi yang penting, ya terutama untuk yang sekarang ini adalah untuk pegawai dan pegawai ASN dan P3K ya. Kalau kami dari BPKAD hanya perantara saja ya, dari jadinya perantara dalam artian proses pekerjaan yang diamanatkan dari pemerintah ya. Jadi ya, untuk proses penghasilan untuk pegawai dan apapun hak dan kewajiban mereka gitu. Kami dari BPKAD sangat ingin benar-benar keinginan hak dan kewajiban pegawai itu benar-benar tahu dan maksimal lah informasi dan manfaatnya itu tahu gitu. Seperti apa itu untuk kesehatan, untuk tunjangan hari tua, untuk pensiun atau kecelakaan gitu. Ya mungkin itu aja. Iya, oke, baik. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, yaitu dari PT Taspen, kemudian dari BPJS Kesehatan, dan juga dari BPKAD Provinsi Bali. Jadi mudah-mudahan informasi yang disampaikan tadi itu bisa menambah wawasan sahabat TNIKA betapa pentingnya menjadi ASN, yang juga ingat ya bahwa kewajiban ini akan menjadi ya kebahagiaan untuk keluarga dan juga untuk Anda sampai akhir hayat nanti, begitu. Baik, sahabat TNIKA, demikianlah bincang-bincang kita untuk hari ini di STEM C Flash. Terima kasih banyak dan jangan lupa saksikan terus STEM C Flash, pastinya hadir di Radio Suara Teknika on air di 107,7 FM dan juga pastinya live di YouTube-nya SMK Negeri 3 Singaraja Official dan juga di Suara Teknika Singaraja di Facebook-nya. Oke, baiklah, saya Gusti Bagus bersama narasumber kita pamit undur diri. Majulah pendidikan Indonesia, salam dan bahagia. Sampai jumpa. Lembaga dan belantara, oh indahnya alam Indonesia. Pasir putih dan laut yang membiru menantikan kehadiranmu. Oh mahligai surga flora fauna, karunia Tuhan yang Maha Esa. Senyum bineka hangat menyapa, pelangi budaya Nusantara. Hai remaja Indonesia, kenali negerimu, cintai negerimu. Hai remaja Indonesia, kenali negerimu, cintai negerimu. Indonesia. Kenali negerimu, cintai negerimu. Enjoy Here, Suara Teknika, media informasi dan edukasi.